Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yakin, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Shadaqallahu 'adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita dijadikan sebagai hamba Allah yang masih ingat dengan takwa Allah. Tubu illallah taubatan nasuha. Senantiasa kita dijadikan golongan sebagai hamba Allah, golongan mukmin, mukminat, muslimin, muslimat. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan, dengan detik-detik apapun yang kita jalankan, yang kita langkahkan, senantiasa mudah-mudahan diberikan keleluasaan untuk senantiasa lisan ini bisa bersolat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz takdimi, Ustadz muliakan. Di era sekarang ini, di mana manusia pada dasarnya senantiasa terfikirkan arogansinya yang tinggi. Sebagaimana yang dimiliki oleh bangsa atau golongan jin, ketika itu iblis adalah merupakan makhluk Allah yang paling pinter. Bahkan malaikat aja kalah dalam ibadahnya. 180.000 tahun iblis beribadah. Taatnya minta ampun iblis ini. Karena saking dia menjadi ahli, paling ahli di antara makhluk Allah yang lain. Makanya ketika iblis disuruh menyembah Adam, dia tidak mau. Merasa dirinya paling ini, akhirnya apa? Mulakan sombongan yang timbul. Maka dari itu sekarang wajar kalau kembali ke kita. Andai kata manusia itu punya sifat sombong, wajar. Karena manusia selama di dunia udah dijanjikan. Iblis ini janji sama Allah, ya Allah, andai kata engkau aku merupakan hambamu yang terlaknat, hambamu yang senantiasa tersesat, maka aku akan janji, berikanlah aku izin selama di dunia, hamba-hambamu yang ada di dunia itu bangsa manusia akan aku sesatkan. Disesatkan benar ini. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah. Maka dari itu arogansi manusia yang sekarang berdasarkan globalisasi, modernisasi, reformasi semua ini yang berjalan dengan seimbang, ini akan menimbulkan suatu hal yang berjalan selaras dengan kemurnian daripada sifat-sifat manusia ini diimbangi dengan bisikan-bisikan iblis, maka akan tersiratlah suatu hal yang berjalan, yaitu jalan rel yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang ingin menjadikan godaan yang yulkis syaitanu, yang ditimbulkan syaitan. Fitnata sebagai cobaan lilladzina, bagi orang-orang fi qulubihim, dalam hatinya maradun, ada penyakit. Jadi di sini sebutkan liyaj'al ma yulkis syaitan. Dijadikanlah, diberikan ini cobaan-cobaan yang sekiranya cobaan ini tidak ada habis-habisnya. Selama kita hidup di dunia, cobaan itu terus merana, meratap, dan bersecer pada kita. Bercengger di tubuh kita. Ini terus menerus. Kemudian yilku syaitanu fitnatan, sebagai cobaan. Kalau kita bisa menerima ini sebagai cobaan, maka jadikanlah diri kita menjadi hamba Allah yang beriman. Al-imanu atuminu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syahri. Iman yang sebenar-benarnya iman. Agar apa? Agar kita terbebas daripada cobaan itu sendiri. Fi qulubihim, dalam hatinya maradun, ada penyakit, wal qasyiati, dan orang yang keras, qulubuhum, hatinya. Ada dua. Jadi cobaannya ada dua, yaitu fi qulubuhum maradun, yaitu yang dalam hatinya itu ada penyakit. Penyakit hati kayak apa?
penyakit yang kita alami sekarang ini, jadi penyakit yang kita alami sekarang ini merupakan suatu penyakit yang sumbernya daripada hati itu sendiri. Kita sakit stroke karena apa? Penyakit hati karena faktor iri, dengki, dan ghibah. Kita punya keinginan yang ini itu akhirnya sampai kena kita kolesterol, kena vertigo karena apa? Karena persaingan bisnis, penyakit hati, sumbernya dari hati. Makanya ketika orang itu sehat, yang harus dibersihkan adalah hatinya. Kemudian yang kedua, wal qasiati qulubuhum, yaitu orang yang hatinya keras. Di dalam hatinya keras. Ada dua suatu hal yang harus kita pelajari, dari sekarang ini. Zaman Rasulullah, ini kalau zaman Rasulullah SAW, itu dulu ada tabib. Sampai tabib ini 1 tahun tidak ada pasien sama sekali. Kenapa? Karena mereka rata-rata hatinya ketika Rasulullah ada, hatinya disirami dengan kesiran segar, hatinya jarang orang sakit. Logikanya sekarang, ini dari ada pengakuan dari seorang yang dokter ahli bedah juga. Dia belajar dalam ilmu dakwah. Dia menyadari, apa yang dia sadari? Sekarang ini banyak rumah sakit, banyak pengobatan, canggihnya pengobatan dengan teknologi yang luar biasa. Tetapi gak masuk akalnya, Pak. Kenapa justru banyak sekali orang sakit? Sekarang ini orang sakit berbagai macam sakit. Ini sakit itu, muncul penyakit yang baru-baru. Ini kadang-kadang harus kita pelajari dengan logika, secara alami. Semua ini sumbernya dari apa? Dari hati kita. Maka dari itu perlu kita pelajari. Fi qulubihim, hati kita arahkan dengan penuh hati yang beriman. Jangan jadi suatu hati yaitu yang masuk dalam kategori hati yang keras, hati yang banyak penyakitnya. Kemudian wa inna zalimina, dan orang-orang yang zalim lafi sikakim ba'id, benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Orang-orang yang zalim jadi tadi disebutkan dengan penyakit hati, disebutkan fi qulubihim mardha wa qashiatin qulubuhum. Penyakitnya hati dan merupakan suatu hati yang keras. Ini beda sekali. Kemudian dijadikan satu dengan mereka-mereka yang hatinya atau keterdolimi. Keadaan sekelak apapun yang terjadi, ketika kita mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimi. Dari suatu hal yang zalim, yang sumbernya dari segala yang gumpalan kecil, yaitu hati, ini menyebabkan segala sesuatu berbagai macam sumber penyakit. Makanya ini antum semua, kita semua yang punya hutang. Kenapa antum punya banyak hutang? Karena penyakit hati. Kenapa kita terjebak hutang? Karena penyakit hati. Apa? Iri, dengki, dan segalanya. Suatu hal keinginan yang luar biasa. Ini merupakan suatu diktatoris hati. Yaitu rasional dan hati. Reformasinya hati. Ya bukan reformasi keimanan, menjadi reformasi kebejatan hati. Makanya zaman Rasulullah itu jarang sakit. Kenapa Rasulullah jarang sakit? Di sini sebutkan Rasulullah itu jarang sakit karena apa? Karena satu, yaitu bangun sebelum subuh. Ketika kita bangun sebelum subuh, ya jam 3 kita bangun, wa minal laili fatahaj bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika kita melaksanakan sholat tahajud, menambah banyak pahala, menambah segala suatu keindahan. Ini ketika kita mandi jam 3, Allah benahi ini. Terutama sakit jantung, sakit apa, bisa hilang. Jadi keistimewaan bangun sepertiga malam, kemudian kita mandi, kemudian kita sholat, ini akan menyembuhkan penyakit. Baik penyakit hati maupun non-medis maupun medis. Ini Rasulullah. Jadi mengapa Rasulullah jarang sakit? Karena pada waktu itu Rasulullah sering bangun sebelum subuh. Mari kita contoh. Itu yang pertama.
Rasulullah jangan sakit pertama karena beliau bangun sebelum subuh. Kita contoh sekarang. Kemudian yang kedua, Rasulullah selalu menjaga kebersihan. Jaga kebersihan di rumah, jaga kebersihan anak dzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman kita. Ketika kita datang ke masjid harus bersih, ketika kita menghadap Allah harus bersih, kondisi kita harus benar bersih. Ini perlu kita camkan. Jadi penting, yang pertama bangun sebelum subuh. Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Ini Rasulullah. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki rasa dengki, penyakit hatinya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, jika kita ingin lebih atau ingin seperti mereka, maka kita berusaha. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Apapun yang ada di bumi ini, rezekinya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah diatur satu-satu. Si fulan dapat ini, si B dapat ini, si antum dapat ini. Jangan ngiri. Sesuai takaran. Ujian pun juga sesuai takaran. Yang jelas Allah tidak akan menguji di atas takaran atau di atas takaran kenyataan pada dirinya. Kemudian yang keempat, selalu berpikir positif. Jadi Rasulullah jangan sakit, yaitu bangun sebelum subuh, kemudian menjaga kebersihan, kemudian tidak memiliki rasa dengki, kemudian selalu berpikir positif. Positive thinking. Merupakan suatu hal di mana ketika manusia selalu berprasangka yang bagus. Baik pada Allah, hablum minallah, maupun hablum minannas. Jangan suudzon sama Allah, juga jangan suudzon kepada mereka. Mereka bisa beli ini, alhamdulillah, mungkin karena rezeki mereka, ya Allah, mudah-mudahan dilanggengkan. Itu doa kita buat mereka. Hilang penyakit hati kita. Iblis pergi dari diri kita. Kenapa? Menggoda kita untuk berbuat dengki, gibah, nggak bisa. Ini harus kita perangi. Siapa yang merangi? Kita sendiri. Diri kita yang harus memerangi. Kemudian yang kelima, tidak makan berlebihan. Makanya apapun yang terjadi, ini sering kita lakukan. Umat Muhammad itu sering melakukan makan berlebihan. Ketika satu, mereka diberi rezeki berlebih, dia makan seakan-akan semua dimakan berlebihan, aji mumpung. Kedua, ketika mereka mau buka puasa, semua kayak dikumpulkan. Ada Rasulullah sudah memberikan suatu masukan, gambaran. Ketika kamu buka puasa, cukup air putih. 2 butir atau 1 butir kurma. Minumlah seteguk air putih yang hangat. Kemudian sholatlah maghrib dulu. Biar badan ini sehat. Jangan semua diminum. Minum es berlebihan. Akhirnya setelah puasa sakit. Gimana kalau sakit? Sakitnya badan masih bisa diobati. Kalau sakitnya hati, Masya Allah. Kemudian Rasulullah tidak pernah marah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepadaku bisabri wassalah, dengan sabar dan tetap tidak meninggalkan sholat. Innallaha ma'asyabirin. Dalil ini semua ngerti. Innallaha ma'asyabirin. Sungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Antum sabar apa enggak? Kesabaran yang bagaimana? Kemudian gemar berjalan kaki. Yang ketujuh, gemar berjalan kaki. Jadi ketika pagi kita jalan kaki. Setelah sholat subuh jangan kemudian kita tidur. Kita jalan kaki, lari, atau jalan kaki aja lah, tidak apa-apa. Ini merupakan suatu figur-figur menjaga kesehatan kita. Makanya jangan suka marah, jangan suka menghindar daripada kesehatan. Jalan kaki bersama, jalan kaki terus istiqomah. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah mudah memaafkan. Sambung sari silaturahim. Jangan sampai egonya tinggi. 8 ini. Kalau kita bisa pelajari, insya Allah kita digolongkan sebagai hamba Allah yang sesuai apa yang Rasulullah contohkan. Apa yang Rasulullah suri tauladankan buat umatnya. Ingat, jadi pelajari kenapa Rasulullah pada waktu itu jarang sakit. Mari kita contoh ini. Pertama adalah bangun sebelum subuh. Kemudian menjaga kebersihan. Kemudian
tidak memiliki rasa iri, dengki, kemudian berpikir positive thinking, yaitu berpikir yang positif, kemudian tidak makan berlebihan, kemudian tidak pernah dia marah, kemudian gemar berjalan kaki, yang terakhir mudah memaafkan. Janganlah. Kalau seketika mereka itu sekarang sering terjadi, ketika mereka itu berbuat salah, marilah kita maafkan. Jangan jadikan mereka sebagai hal-hal yang susah untuk kita maafkan. Dan jadikan ini merupakan suatu penyakit hati yang akan membawa kita ke dalam jurang-jurang memisahkan kita antara kita bersama Allah Subhanahu wa taala, antara kita terhadap sesama kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.